Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, belajar matematika pasti bisa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, jangan lupa sebelum belajar, teman-teman siapkan bukunya terlebih dahulu ya. Lalu teman-teman buka bukunya di halaman 42, yaitu kita masih pada materi operasi hitung campuran bilangan pecahan dan desimal. Yang pertama, operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat, yaitu teman-teman masih ingat tidak? Untuk operasi hitung di dalam kurung, maka lebih dulu dikerjakan dari perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Lalu yang kedua, pembagian dan perkalian yaitu sama atau setara. Maka yang lebih dulu dikerjakan, lihat posisinya, yaitu jika dia di sebelah kiri, maka lebih dulu dikerjakan. Lalu, pembagian dan perkalian lebih dulu dikerjakan dari penjumlahan dan pengurangan. Jumlahan dan pengurangan posisinya sama atau setara, maka yang lebih dulu dikerjakan yaitu lihat posisinya di sebelah kiri. Untuk contohnya yaitu kemarin teman-teman ada soal latihan seperti ini. Kita bahas ya. Di sini ada 24 dikali 0,2 ditambah 50% dikurang 1/4 dibagi 2/4. Operasi hitungnya yaitu di sini ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Di sini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Di sini 24 tidak memiliki lawan, maka 24 per 1, yang artinya 24 per 1 sama dengan 24. Lalu dikali 0,2, satu angka di belakang koma, berarti berpenyebut 10. 2 per 10. Hasilnya 0,2 ditambah 50%, artinya 50 per 100. Lalu dikurang 1/4 diubah menjadi pecahan biasa. 1 dikali 4 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. 5/4 dibagi 2/4. Setelah diubah menjadi pecahan biasa, lalu kita kerjakan lagi 24 per 1 dikali 2 per 10 ditambah 50 per 100 dikurang 5/4, lalu pembagian diubah menjadi perkalian, dikali lalu diubah posisinya menjadi 4/2. Sama dengan di sini ada operasi hitung perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Maka perkalian lebih dulu dikerjakan dari penjumlahan dan pengurangan. Disederhanakan supaya lebih memudahkan, yaitu 24 dan 10. 24 dibagi 2 dapat 12. 10 dibagi 2 dapat 5. 12 per 1 dikali berapa? 2/5. Ditambah 50 dan 100 bisa kita sederhanakan. 10 dibagi 50 dan 100 dibagi 50. 50 dibagi 50 dapat 1. Kita kerjakan. 50. Di sini 50 juga. 50 dibagi 50 dapat 1 per. 100 dibagi 50 dapat 2. Dikurang, di sini ada yang masih bisa disederhanakan, ada 4 dan 4. Sama-sama bisa dibagi 4, dapat 1, di sini juga dapat 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. 1 dikali 2 sama dengan 2. Sama dengan, di sini ada perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Ingat, perkalian lebih dulu dikerjakan dari penjumlahan dan pengurangan.
12 dikali 2 sama dengan 24. 1 dikali 5 sama dengan 5. Ditambah 1 per 2 dikurang 5 per 2. Lalu di sini ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Posisi penjumlahan dan pengurangan sama, maka yang lebih dulu dikerjakan dari sebelah kiri. Maka yang di kiri yaitu penjumlahan. Sebelumnya kita samakan dulu penyebutnya. 5, 2, 2 ini kira-kira penyebutnya berapa ya? 10, yang artinya 10 bisa dibagi 5, 10 juga bisa dibagi 2. Kita samakan dulu, 5 dikali berapa supaya hasilnya 10? Dikali 2. 24 sama dikali 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Dikali 5. 1 juga sama dikali 5. 2 dikali berapa supaya hasilnya 10? Dikali 5. 5 juga dikali 5. 24 dikali 2 sama dengan 48. 5 dikali 2 sama dengan 10. Ditambah 1 dikali 5 sama dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Dikurang 5 dikali 5 sama dengan 25. 2 dikali 5 sama dengan 10. Di sini penyebutnya sudah sama 10. Lalu di sini teman-teman bisa langsung jumlah dan kurangkan. 48 ditambah 5 dikurang 25. 48 ditambah 5 sama dengan 53. Dikurang 25 per 10. Sama dengan 53 dikurang 25 dapat 28 per 10. Di sini teman-teman bisa sederhanakan atau bisa langsung. 28 dibagi 10 sama dengan 2,8. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke halaman 43, yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan pecahan dan desimal. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Lalu di halaman 44 yaitu ada sifat asosiatif yang artinya pengelompokan, sama hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Lalu yang C sifat distributif atau penyebaran. Oke, yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Yang penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya 5/8 ditambah 0,4 sama dengan 0,4 ditambah 5/8. Lalu yang perkalian 1/2/5 dikali 1,2 sama dengan 1,2 dikali 1/2/5. Lalu yang B sifat asosiatif atau pengelompokan. A ditambah B kurung buka kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C kurung buka kurung tutup. Untuk perkalian A dikali B kurung buka kurung tutup dikali C sama dengan A dikali B dikali C kurung buka kurung tutup. Di sini contohnya yaitu 3,4 ditambah 7,1 kurung buka kurung tutup ditambah 24,2 sama dengan 3,4 ditambah 7,1 ditambah 24,2 kurung buka kurung tutup. Lalu yang perkalian 5/6 dikali 21/2 dikali 0,5. 5/6 dikali 21/2 dikali 0,5 kurung buka kurung tutup. Lalu yang sifat distributif atau penyebaran. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B dikali C. A dikali B ditambah A dikali C. Lalu A dikali B dikurang A dikali C.
Contohnya, 1/4 dikali 3,8 ditambah 2,2. 1/4 dikali 3,8, 1/4 dikali 2,2. Dilihat, operasi hitungnya yaitu penjumlahan. Lalu contoh kedua, 3/1/2 dikurang 1/1/5 dikali 0,5. 0,5 dikali 3/1/2 lalu dikurang. Operasi hitungnya adalah pengurangan. 0,5 dikali 1/1/5. Kita lanjut ke halaman 46, yaitu penaksiran hasil operasi hitung campuran pecahan. Sebelumnya teman-teman sudah pernah belajar ya soal penaksiran. Di sini Bu Guru ingatkan lagi, untuk penaksiran pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, oke, untuk menaksirkan pecahan, yang pertama dilakukan yaitu membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Di sini ada pecahan campuran dan di sini juga ada pecahan campuran. Campuran adalah bilangan yang terdiri dari bilangan caca dan bilangan pecahan. Penaksiran pecahan yaitu yang pertama dilakukan adalah membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Jika pembilangnya kurang dari setengah penyebut, maka dibulatkan ke 0. Jika pembilangnya lebih dari setengah penyebut, maka dibulatkan menjadi 1. Di sini pecahannya yaitu kita selesaikan yang pertama 1/10. Lihat penyebutnya adalah 10. Setengahnya dari 10 adalah 5. Setengahnya dari 10 adalah 5 atau 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lalu kita lihat penyebutnya adalah 10. Setengahnya dari 10 adalah 5. Di sini pembilangnya adalah 1. Pembilangnya ini kurang dari setengahnya penyebut. Tadi setengahnya penyebut dari 10 adalah 5. Maka 1 ini 1/10 kita bulatkan menjadi 0. Oke, di sini bilangan cacahnya 2. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Lalu pecahan berikutnya adalah 8/9. Kita lihat penyebutnya adalah 9. Setengahnya dari 9 adalah 4,5. Lihat pembilangnya adalah 8. 8 ini lebih dari setengah penyebut atau kurang dari setengahnya penyebut? Lebih dari setengahnya penyebut. Tadi setengahnya penyebut dari 9 adalah 4,5. 8 ini lebih dari 4,5. Maka 8/9 ini kita bulatkan menjadi 1. 5 bilangan cacahnya ditambah 1 sama dengan 6. Oke, hasil dari 21/10 ditambah 5 8/9 adalah 2 ditambah 6 sama dengan 8. Oke, kita lanjut yaitu membulatkan pecahan desimal. Nah, untuk membulatkan pecahan desimal, teman-teman lihat angka persepuluhannya. Persepuluhan itu yang dimana? 1 angka di belakang koma. Jika angka persepuluhannya lebih dari 5, maka angka persepuluhan dan angka yang di belakang ini berubah menjadi 0, lalu satuannya ditambah 1. Jika angka persepuluhannya kurang dari 5, maka angka persepuluhannya berubah menjadi 0, satuannya tetap. Oke. Jika angka persepuluhannya sama dengan 5, maka angka persepuluhannya berubah menjadi 0 dan satuannya ditambah 1. Di sini 1,68. Angka persepuluhannya adalah angka 6. 1 angka di belakang koma adalah 6. 6 lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 5? Lebih dari 5. Maka
6 ini dan 8 ini berubah menjadi 0, lalu satuannya bertambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Koma, tadi persepuluhannya menjadi 0. 0 ini juga 0. Atau sama dengan 2. 1,68 jika ditaksirkan menjadi 2. Lalu di sini 2,1 angka persepuluhannya adalah 1. 1 kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 5. Kurang dari 5. Maka persepuluhannya berubah menjadi 0 dan satuannya tetap. Berarti 2,0 atau sama dengan 2. Lalu yang ketiga yaitu 3,5. Persepuluhannya adalah 5. 5 kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 5. Sama dengan 5. Berarti persepuluhannya berubah menjadi 0 dan satuannya bertambah 3 ditambah 1 sama dengan 4,0 atau 4. Oke, untuk contoh di buku teman-teman di halaman 46. Nah, di sini ada 45/12 ditambah 7/10 dikurang 1,68 dibagi 180%. Taksirlah menjadi kesatuan terdekat. Di sini 45/12 tadi Bu Guru sudah contohkan. Kita ubah dulu pecahannya ini. Kita taksirkan terlebih dahulu pecahan biasa ini kesatuan terdekat. Tadi 5/12. Lihat penyebutnya, jika pembilangnya kurang dari setengah penyebut, maka dibulatkan menjadi 0. Jika pembilangnya lebih dari setengahnya penyebut, maka dibulatkan menjadi 1. Di sini 12 berarti setengahnya adalah 6. Atau 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6. Oke. 12 setengahnya adalah 6. Dilihat 6. Dilihat pembilangnya kurang dari 6 atau lebih dari 6. Kurang dari 6. Maka 5/12 ini kita bulatkan menjadi 0. Oke. Lalu di sini ada bilangan cacahnya, berarti 4 ditambah 0 sama dengan 4. Oke, di sini 7/10. Lihat penyebutnya 10. Setengahnya dari 10 adalah 5. Adalah 5. Oke, dilihat pembilangnya lebih dari setengahnya penyebut atau kurang dari setengahnya penyebut. Lebih dari setengahnya penyebut. Tadi penyebutnya dari 10, setengahnya adalah 5. Berarti 7 ini lebih dari 5. Maka kita bulatkan menjadi 1. Oke, menjadi 1. Lalu pecahan desimal 1,68. Tadi lihat angka persepuluhannya. Angka persepuluhannya adalah 6. 6 kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 5. Lebih dari 5. Maka puluhannya kita ubah menjadi 0, lalu satuannya bertambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2,00 atau sama dengan 2. Lalu persen, 180%. Lihat ratusan, untuk membulatkan ratusan yaitu lihat angka puluhannya. Puluhannya adalah 8. 8 lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 5. Lebih dari 5. Maka puluhan dan satuannya berubah menjadi 0, ratusannya bertambah 1 menjadi 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Menjadi 200. Karena ini persen, maka kita ubah jadi 200 per persen, berarti per 100. Di sini nolnya sama, coret saja 2. Nah, 2/1 atau 2/1 sama dengan 2. Lalu, sini operasi hitungnya ada penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Ingat, pembagian lebih dulu dikerjakan dari penjumlahan dan pengurangan. Tadi 45/12 jika dibulatkan maka menjadi 4. 7/10 dibulatkan menjadi 1. Lalu dikurang
1,68 dibulatkan menjadi 2, 180% dibulatkan maka sama menjadi 2. Tadi penjumlahan, pengurangan, dan pembagian, maka yang lebih dulu dikerjakan adalah pembagian. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lalu di sini ada penjumlahan, pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan posisinya sama atau setara, maka yang lebih dulu dikerjakan kita lihat dari sebelah kiri. Sebelah kiri ada apa? Penjumlahan. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Lalu dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Teman-teman, jangan lupa sebelum PTS banyak berlatih ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.